menjadi bahan ketawaan kan, menjadi bahan sindiran, ketawaan. Dan ini enak banget kalau di-share ke grup-grup yang di situ untuk tujuannya untuk apa namanya? Misalkan di grup kita, misalkan grup Bang Gaib kan banyak nih, caleg-caleg di grupnya. Waduh, langsung di-share tuh. Banyak banget. Lanjut. Nah, kalau ini saya yang baca nih. Oke. Ini lagi seru nih soalnya nih. Foto caleg jadi pasien RSJ karena gagal di pemilu 2024. Ini debatable sini. Ya. Debatable. Cuman dalam konteks ini gimana? Ya. Ini sebenarnya ngambil momentum kalau di media itu ambil fake news. Fake news. Jadi cantelan ya, cantelan. Tahu bener ya yang bikin kalau ini kegemaran publik. Ketika setelah pemilu mereka kan tahu wah ini bakal banyak yang stres nih. Dan saya pernah lagi di warung gitu ya, ngelihat ada informasi caleg tiba-tiba jadi seolah-olah lagi kayak anggota DPR gitu. Caleg gagal, stres di jalan. Itu yang sambil makan itu, bukannya aduh kasihan, bukan. Wah, gagal rasain malah malah diketawain ya. Nah, dalam hal ini gimana nih berita informasi gimana nih? Ini itu ya tadi mereka ngambil fake newsnya, cantolannya, pasti banyak yang stres padahal pemilihan belum kelar gitu kan. Penghitungan belum kelar walaupun beberapa daerah itu sudah bisa memastikan berapa nama gitu ya. Nah, dalam narasi ini sejatinya adalah foto di Bangka Belitung, rumah sakit jiwa di Bangka Belitung. Foto di Bangka Belitung tapi bener di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa. Oke. Jadi bukan caleg ini, tapi memang orang mengalami gangguan jiwa gitu ya. Nah, ini ketika diambil fotonya, dikasih narasi, kalau kita punya nalar yang pendek dan tidak mau berpikir ya udah terima aja. Gitu. Tapi kalau kita mampu menganalisa, masa sih pemilihan belum selesai kalau udah masuk rumah sakit jiwa aja gitu kan. Dan masa sebanyak ini juga ya? Ya. Terus dari ini akan disebarkan di Facebook juga. Ya. Artinya yang menyebarkan bukan kantor berita ataupun media, tetapi yang menyebarkan adalah konten kreator ataupun akun-akun yang memang ini akun pribadi popularitas ya, akun pribadi. Namanya Ucok Loreng Mbak. Jadi namanya juga aneh ya. Namanya juga aneh. Nah, ini juga tayang di Facebook. Mereka ngambil momentum tersebut dan di debatnya juga akan jadi rame karena menjadi bahan ketawaan kan, menjadi bahan sindiran, ketawaan. Dan ini enak banget kalau di-share ke grup-grup yang di situ untuk tujuannya untuk apa namanya? Misalkan di grup kita, misalkan grup Bang Gaib kan banyak nih, caleg-caleg di grupnya. Waduh, langsung di-share tuh. Banyak banget. Langsung di-share, langsung di-mention. Gimana bro, nggak gabung komunitas ini kan? Itu sangat demen pasti. Ini mungkin niatnya dia buat lucu-lucuan kayaknya ya. Buat bercanda ya. Lucu-lucuan. Dan momentum itu diambil. Karena jadi bahan diskusi gitu ya. Yang kita dapat ada caleg yang begitu nggak kepilih, suaranya di satu TPS cuman 2, gali kuburan tetangganya. Karena 2 itu yang milih dia sama istrinya. Sebenarnya tetangganya yang dikasih tanah wakaf sama dia nggak milih kan artinya kan. Makanya kuburannya suruh pindah, digali lagi gitu. Gitu. Memang fakta adanya caleg yang mengalami gangguan jiwa itu ada banyak. Ada banyak. Kalau dari lihat browsingan itu ada banyak. Tapi ini foto disebutkan, ini foto kan. Ini adalah caleg mengalami gangguan jiwa. Ini enggak. Ini adalah foto kegiatan di Bangka Belitung. Coba kita cek dulu ya. Ini kegiatan di Bangka Belitungnya berupa apa? Ini kan lagi olahraga mereka ya. Hah? Lagi olahraga kayaknya. Atau lagi masuk ke ruangan ya. Ya kemungkinan iya. Ya memang kalau caleg itu biasanya yang mengalami gangguan ya, itu uang yang dia dapat itu uang yang dia pakai untuk caleg itu biasanya uang pinjaman atau uang hasil jual tanah atau hasil gadai rumah dengan harapan dia akan terpilih dengan janji-janji gitu. Ternyata itu kan cuma janji doang gitu.
Dan kenyataannya nggak demikian, nggak semudah itu jadi caleg gitu. Makanya kita selalu bilang kalau mau jadi caleg pastikan kita punya uang di luar dari uang yang kita gunakan sehari-hari. Bukan uang pinjaman juga, bukan uang warisan juga, tapi memang ada uangnya yang ketika uang itu habis dan kita nggak kepilih, nggak mengganggu kehidupan kita dan tidak meninggalkan hutang gitu. Dan tidak meninggalkan masalah. Karena banyak juga caleg yang gagal akhirnya bercerai. Ya. Karena istrinya gue udah malas bener sama dia gitu. Udah 3 kali gagal. Ini foto di Babel, rumah sakit jiwa di Babel. Beritanya itu adalah kecewa tidak bisa nyoblos, jalan kaki mau diizinkan pulang gitu ya. Jadi pasien itu jalan kaki untuk pulang gitu, setelah nyoblos. Jangan-jangan ini sebenarnya ada beritanya ya? Ada beritanya. Tapi yang diambil cuma fotonya doang. Ya, Dikasih narasi seperti ini. Hari ini terpantau banyak kamar di RSJ, ada antrian pasien gagal caleg 2024. Ini fotonya pemilu 2019. Mereka habis nyoblos. Oke. Dan biasanya kalau caleg baru, RJ baru nggak dikasih seragam begini ya? Dia masih pakai rumah gitu ya? Atau dia pakai baju jas seolah-olah jadi anggota DPR ya. Oke. Ya semoga nggak terstres ya. Ya, semoga teman-teman caleg yang dengerin kita nggak bermaksud mengolok-olok ya. Anda yang gagal jadi caleg, cuman saran kita udahlah nggak usah ikut lagi gitu. Kalau tenang, masih ada 5 tahun ke depan. Oh ya ngumpulin uang dulu dari sekarang, tapi bukan uang sih sebenarnya. Masa? Kumpulin modal sosialnya. Modal sosialnya. Jadi dari 5 tahun ini sering bantuin jalan, terus arisan, ketemu sama warga, rembuk segala macam. Pokoknya 5 tahun kerja keras lah gitu. Tapi kalau Komeng ketawa doang. Bikin futsal gitu kan. Pokoknya udah keren dah pokoknya 5 tahun ini insya Allah. Bener-bener bekerja. Udah bener-bener kerja. Tapi tiba-tiba ada caleg kaya raya, satu hari sebelum hari H, guyur 500.000 satu keluarga. Itu futsal, mancing semua nggak berarti tuh. Nah, itu yang menjadi persoalan. Itu cerita caleg asli ya. Kemarin dia cerita. Gua udah bikin acara futsal, bikin acara masak, bikin acara senam, gua bantuin jalan, mos-mosalah gua renov. Nggak ada artinya. Suara gue cuma 3. Sementara malamnya ada caleg dari partai tertentu yang gede banget, gucurin satu keluarga 500.000. Kelar udah. Dia cuma dapat 5 apa 6 gitu di situ. Bukan, 1 malah dia bilang. Itu pun saksinya dia doang. Tapi nggak ke rumah sakit jiwa kan? Nggak, dia teman saya. Udah 2 kali dia. Udah 2 kali di DPRD DKI ya. Tahan banting berarti. Udah 2 kali. Yang ketiga mau ikut lagi mas. Saya akan ikut lagi. Saya pejuang. Tapi beda partai kan. Ganti partai ini. Ya, buat teman saya dengan inisial Y. Lagi dengerin kan lo, dengerin gua kan ya. Kalau bisa uangnya buat usaha aja lah ya. Usaha aja dulu. Atau tiru seperti yang dilakukan Komeng gitu kan. Iya. Komeng enggak usah pakai apa-apa ya. Enggak pakai baliho, enggak pakai iklan di TV. Enggak pakai iklan, enggak pakai belanja apa-apa. Spanduk. Bansos juga enggak pakai dia. Enggak ada. Tapi suaranya juga enggak ada ya. Suaranya di Jabar itu mengalahkan partai manapun. Wow. Ini bukan hoax, itu. Ini fakta ya. Angka realnya ketemu ya. Iya, luar biasa. Ada partai yang udah didukung. Ya, tapi asik ya supaya semoga Komeng bisa menghibur anggota DPR ya. Iya. Bener. Jadi Komeng ditanya, Mas Bang Komeng kok DPD nggak DPR aja tuh yang lain daripada DPO gitu. Nanti kalau udah resmi jadi anggota dewan mau dipanggil apa nih, Bang Komeng, anggota Bang Dewan atau Bang Uhuy? Apa aja lah, asal jangan panggil KPK. Kita akan melihat ini ya. Uya Kuya katanya lolos ya? Info dari PAN Jakarta Timur ya. Kita belum tahu ya. Ini
suaranya lumayan tinggi lah ya. Ya. Ini Jakarta Timur tuh dapil neraka kan. Jakarta Timur ya. Saingannya luar biasa tuh. Ada Mardani yang paling gede suaranya. Oke. Mardani Alisar ya, bukan Mardani Alisar. Maming. Dia lagi di Banjarmasin kalau Mardani Maming. Ini saya cuma khawatir kalau Uya Kuya masuk. Takutnya semua korban dihipnotis. Ah. Tadi malam katanya nggak rapat. Iya. Mampir kemana? Iya. Ke Gria Sehat, Pak. Bahaya. Tolong Bang Uya kalau nanti kepilih jangan dihipnotis lah ya. Tapi bagus buat kita, media bisa tahu kan. Jadi ketahuan ya? Semua serba transparan dan jujur. Jadi Ya, kalau semoga aja. Uya Kuya masuk gitu pertama nggak ada yang mau di samping ya. Ini seru nih kalau Komeng masuk, Uya Kuya masuk, Eko masuk dan lain-lain, jadi lucu ya. Parodi pindah ke sana. Parodi ya. Nanti kalah lucu ntar Iya. lawak. Media nggak perlu capek bikin program. Iya. Oke. Orang pinter kalah sama orang lucu dan terkenal ya. Itulah anomali demokrasi kita. Tapi semoga aja mereka yang lebih baik dari. Ya mungkin lain. publik juga udah bosan sama politisi ya. Nggak berubah-ubah juga, begini-begini aja hidup kita. Mungkin kali pelawak gitu ya. Bisa lebih worth it buat mereka ya. Apalagi karena indeks demokrasi kita turun, mungkin Bisa akhirnya lebih maksimal ya. Oke nih, kita buktikan cari nih. alternatif. Mudah-mudahan Komeng jadi ketua DPD. Doa. Waduh, cakep ya. Cakep. 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 Balik ke ini. Balik ke ini. Ini udah Caleg. Caleg ya. Kita Foto bisa ini. kita stempel ya. Ya, ini hoax. Jadi foto caleg jadi pasien RC karena gagal di pemilu 2024 kita bisa nyatakan hoax. hoax. Sah ya? Sah. Oke.